Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan salah satu narasumber kita. Ya, tapi perkenalkan terlebih dahulu. Ya, saya Ahmad Manawi Hussein, di sini sebagai teman ngobrol. Ya, di samping saya di sini ada Dekan Fakultas Sastra Universitas Abdurrahman Saleh. Ya, untuk awalan ya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan siapa sebenarnya yang ada di samping saya ini. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Hussein. Ya. Apa kabar Pak Hussein? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya Pak. Monggo diperkenalkan dulu Pak, siapa ini Pak? Baik teman-teman sekalian, saya Ahmad Yusuf Firdaus, Dekan Fakultas Sastra Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Saya kira perkenalannya cukup itu saja Pak Hussein. Nanti kita ngobrol lebih banyak tentang apa sih yang bisa dilakukan oleh lulusan dari Fakultas Sastra nantinya gitu. Oke, mungkin yang banyak ditanyakan oleh calon-calon mahasiswa di sana, nanti kamu setelah lulus di sastra atau kamu ngapain sih kuliah di sastra gitu Bapak? Mungkin bisa diberikan sebuah pemahaman ya. Ini loh kuliah di sastra Inggris itu bisa ini, terus nanti kedepannya itu bisa melakukan ini. Monggo Pak Yusuf. Terima kasih untuk pertanyaannya yang memang cukup banyak ditanyakan oleh banyak orang. Pak Hussein ini mewakili sejumlah besar orang yang sebenarnya ingin kuliah di Fakultas Sastra tapi masih ragu. Jadi begini, kita tahu bahwa pada hari-hari ini pekerjaan yang kita dapatkan tidak selalu sejalan dengan apa yang kita pelajari di bangku sekolah maupun di kampus. Hal itu terjadi tidak hanya pada jurusan sastra Inggris, tetapi juga pada jurusan-jurusan yang lainnya. Dalam hal ini bahasa Inggris itu memiliki keunggulan Pak Hussein. Kenapa? Karena walaupun tidak bekerja dalam bidang industri bahasa, namanya, orang-orang lulusan sastra Inggris ini masih dapat bekerja pada bidang lain dan tetap memanfaatkan bahasa Inggrisnya. Sebenarnya lulusan sastra Inggris ini lebih fleksibel daripada lulusan lain-lainnya. Kenapa? Karena mereka bisa jadi apapun yang mereka mau. Memang pemahaman orang sementara kalau kita kuliah di Fakultas Sastra, kita kuliah jurusan sastra, khususnya sastra Inggris, kita hanya akan berakhir menjadi penyair, menjadi penulis novel, atau menulis puisi dan sebagainya. Tetapi ternyata tidak demikian. Kita bisa menjadi apapun yang kita mau, seperti profesi yang membutuhkan kantor, makanya kita bekerja di kantor, atau bahkan kita bekerja di tempat-tempat yang tidak membutuhkan kantor, seperti menjadi penerjemah gitu dan sebagainya. Nah, kita itu di Fakultas Sastra mencoba untuk meyakinkan mahasiswa bahwa dunia kita, dunia saya dan dunia Pak Hussein juga, karena Pak Hussein dari jurusan bahasa Inggris, itu sekarang itu borderless ya. Jadi tidak memiliki border. Kita tidak memiliki sekat-sekat yang berarti di dunia ini gitu ya. Kita memang ada sekat secara geografis mungkin ada, tetapi pada intinya kita itu tidak terbatas. Kenapa? Karena kita menguasai bahasa yang digunakan hampir di seluruh dunia. Saat ini kita tahu bahwa bahasa Inggris itu memiliki penutur yang cukup banyak, mungkin masih nomor 1 ya, paling banyak penuturnya, dengan penutur terbanyak di dunia. Kemudian diikuti oleh Mandarin ya. Bahasa Inggris ini
memiliki penutur sekitar 1,5 miliar dari populasi bumi yang sekitar 7 sampai 8 miliar ya Pak Hussein. Kemudian diikuti oleh Mandarin ya, Mandarin sekitar di atas 1 miliar juga, tapi kita tahu bahwa penduduk Cina itu jumlahnya 1,5 miliar gitu. Jadi penutur Mandarin ini tidak sebanyak penduduk Cina. Beda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini penutur asingnya cukup banyak. Jadi kalau ditanya kita mau jadi apa, kita bisa jadi apapun gitu. Oke, jadinya sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang ya nanti lulusan sastra Inggris itu bisa mau jadi apa saja. Ya ini juga apa, ada beberapa teman juga di sambil apa sharing gitu ya. Jadinya juga ada beberapa teman yang notabene dari Fakultas Sastra yang dulu ya banyak sekali ada yang jadi TL Bapak. Ya, jadinya tour leader. Jadinya mereka bisa pergi kemana-mana dengan ya hobinya gitu ya. Jadinya banyak sekali. Nah, tadi Pak Yusuf menyampaikan lulusan sastra nantinya bisa terjemahan Bapak ya. Iya, Nah, betul. mungkin Pak Yusuf bisa bisa menyampaikan ya kira-kira apa sih menjadi syarat, mungkin yang menjadi banyak dari alumni kami di Fakultas Sastra yang memilih untuk menjadi penerjemah Pak Hussein. Penerjemah ini memang seringkali dipandang sebelah mata oleh banyak orang, tetapi jika kita tahu seluk-beluknya, mereka sebenarnya sangat diuntungkan. Mereka bahkan sangat sejahtera ya. Kenapa demikian? Karena seorang penerjemah itu dibayar mahal. Apalagi kalau mereka itu lulusan dari sastra Inggris. Jelas mereka itu adalah penerjemah yang profesional. Sesuai dengan ketentuan dari kementerian bahwa tarif penerjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya ya, itu sekitar $16, 15 sampai $16 kalau tidak salah per halaman jadi A4. Kita bisa bayangkan berapa banyak teks yang bisa kita terjemahkan dalam sehari. Mungkin kalau kita menerjemahkan secara profesional dengan sungguh-sungguh mungkin sekitar 5 sampai 10 teks. Dan kita bisa hitung sudah berapa keuntungan yang bisa didapatkan. Nah, itu tidak hanya berlaku pada teks sebenarnya, tidak hanya berlaku pada penerjemahan yang berbasis teks, tetapi juga penerjemahan yang yang oral ya, yang seperti interpreting, seperti yang tadi Pak Hussein sampaikan menjadi tour guide gitu ya. Itu bayarannya sangat menjanjikan Pak Hussein, dan di samping itu, di samping mendapatkan keuntungan finansial, para penerjemah dan pada umumnya orang-orang yang bisa menggunakan bahasa Inggris itu juga bisa belajar tentang banyak hal. Kita tahu bahwa bahasa Inggris ini adalah katanya the language of science ya. Jadi bahasa dari ilmu pengetahuan. Kita bisa belajar banyak hal, mungkin belajar tentang hal-hal yang belum pernah ditulis dalam bahasa Indonesia, kita tahu duluan. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi, perkembangan apapun itu banyak bersumber dari daerah yang berbahasa Inggris, sehingga ketika dituliskannya pun dalam bahasa Inggris. Jadi kita itu tahu lebih awal daripada orang-orang yang mungkin masih butuh teks terjemahan untuk memahaminya. Dan kita sekarang memasuki era di mana kekacauan itu sudah terjadi, kekacauan zaman, seperti kita mengenalnya sebagai disruption era, ya, era disrupsi, era di mana ada kekacauan gitu ya, kekacauan yang terjadi. Apa yang harusnya terjadi
15 tahun yang akan datang itu terjadinya sudah sekarang, 20 tahun yang akan datang terjadi sekarang, sehingga para ahli memprediksi bahwa mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang anak kita itu akan bekerja di bidang yang saat ini tidak ada. Nah, bagaimana mereka bisa mengikuti itu kalau mereka hanya menerima saja? Mungkin pada akhirnya mereka hanya akan menjadi generasi yang menerima dan tidak mempelajarinya. Mereka hanya menjadi penikmat perkembangan zaman. Mereka tidak mengambil peran secara aktif di dalam perkembangannya. Kenapa? Ya mungkin karena mereka menerima informasi itu telat. Tapi kalau mereka bisa bahasa Inggris, mereka mengetahui hal-hal yang di luar mungkin sudah berkembang, di luar sudah menjadi trending issues. Nanti mereka tahu duluan, sehingga ketika masuk ke sini mereka sudah tidak kaget gitu ya. Nah itu salah satu keunggulan menjadi penerjemah. Tadi Pak Husein bertanya tentang penerjemahan. Jadi selain mendapatkan keuntungan finansial, mereka juga mendapatkan keuntungan yang secara keilmuan tadi. Ini 2023 waktunya kerja cerdas gitu Pak. Ya, kerja cerdas, dan juga kerja cepat ya. Cepat karena kalau tidak kita tidak nutut ya, kita akan tertinggal karena kata pepatah itu, if you graduate today and stop learning tomorrow, you will be uneducated the day after katanya. Jadi kalau kita sekarang lulus, besok kita berhenti belajar, maka di hari berikutnya kita akan jadi orang yang tidak berpendidikan. Oke, sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang sastra Inggris gitu ya, sangat menarik. Iya. Ini kalau semuanya berkelanjutan ini bisa sampai 2 jam 3 jam ini asik kita berbicara tentang tantangan, terus apa sih peluangnya yang sangat besar gitu ya Pak Husein. Apalagi sekarang yang sudah ya semuanya digital atau apa ya Pak, jadinya menjadi tantangan tersendiri. Oke, mungkin kata-kata terakhir gitu Pak, artinya mungkin nanti bisa ajakan untuk teman-teman yang di luar sana untuk bisa bergabung, bisa join di Fakultas Sastra Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Ya, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman masih ragu untuk kuliah di sastra Inggris. Mulai sekarang jangan ragu lagi. Memang banyak orang yang menganggap bahwa kuliah di sastra Inggris itu tidak memiliki prospek, tetapi sebenarnya prospek itu milik kita gitu ya. Kita memiliki tagline where inspirations meet opportunities. Jadi ada inspirasi banyak ya. Kemudian ada opportunity yang tidak bisa dibaca oleh banyak orang, khususnya orang-orang yang tidak menguasai bahasa Inggris. Tapi di Fakultas Sastra ini kita mencoba untuk mempertemukan inspirations itu dengan opportunities, sehingga kedepannya teman-teman tidak menjadi orang yang kagetan gitu ya. Teman-teman menjadi bagian daripada perubahan, menjadi orang-orang yang tidak bingung ketika lulus ya. Walaupun mungkin tidak bekerja di instansi, kalian tetap bisa melakukan pekerjaan dari rumah dengan menjadi penerjemah dengan penghasilan yang tidak kalah gitu, tidak banyak ya kalau kita boleh sampaikan secara vulgar. Kemudian banyak orang yang menganggap bahwa lulusan sastra Inggris tidak bisa jadi guru. Bisa, ternyata bisa. Ya, banyak dari alumni kami yang menjadi guru profesional. Gitu. Jangan ragu untuk bergabung bersama sastra Inggris, dan di situ kita akan mempertemukan inspirasi dengan opportunities. Begitu Pak Husein. Oke, sangat inspiratif sekali pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mungkin itu yang obrolan kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, sebelum kita tutup, kita pakai dulu Pak. Oke. Ya. Unas kita pelopor kewirausahaan. Unas untuk masa depan. Saya akhiri. Mohon maaf mungkin ada kesalahan.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.